Yesus itu ke Migdal Eder. Migdal Eder itu jarak dari Bethlehem adalah 1.600 kilo. 1.000 apa? 1.000. Oke, jadi kalau berjalan itu 1,5 kilo, Pak. Biar enak lah ya, 1,5 kilo. Jarak dari Bethlehem ke Migdal Eder itu 1,5 kilo. Jadi Yesus itu tidak pernah lahir di kandang domba. Di dalam ayat yang Bapak baca tadi, 2 Lukas ayat ke-7, itu kan kenapa ditaruh di palungan? Karena tidak ada penginapan. Jadi rentetannya itu Maryam melahirkan di bawah pohon kurma, kemudian dibawa ke penginapan penuh, dibawa ke Migdal Eder. Migdal Eder itu bukan kandang domba, Bapak. Makanya ada Migdal itu adalah menara. Migdal Eder, menara kawanan domba. Jadi sebuah menara, Bapak silakan cari Migdal Eder di Google, itu bangunan, Pak. Bangunan bertingkat-tingkat, Pak. Bangunan terbuat dari batu bata, dia bertingkat-tingkat. Silakan di Google nanti, Migdal Eder. Saya kasih tahulah Migdal Eder itu seperti apa, ntar ya. Oke, saya bantah dulu ya. Sebentar, Pak. Ya, saya selesaikan dulu, Pak ya, biar yang lain juga tidak penasaran. Ya. Nah, teman-teman, Migdal Eder ini semacam ini ya. Itu jaraknya 1,5 kilo ya, 1,5 kilo. Nih, Pak. Ini namanya Migdal Eder, Pak. Sebuah bangunan, Pak. Jadi Yesus itu bukan lahir di kandang domba, tetapi Yesus lahir di bawah pohon kurma. Karena Yesus lahir di bawah pohon kurma, tidak mungkin sehari semalam ditaruh di situ, diungsikan, diisolasi ke tempat penginapan. Tapi sayang sekali tempat penginapannya penuh. Karena tempat penginapan penuh, Maryam alaiha shalom membawa Yesus ke Migdal Eder. Migdal Eder dari Bethlehem itu 1.600 atau 1,5 kilo perjalanan kaki. Nah, di Migdal Eder itu namanya menara pengawas kawanan domba. Ada palungan yang sudah tidak terpakai, dimuseumkan di Migdal Eder, ditaruh di situ. Jadi bukan di kandang domba. Makanya tidak pernah ada, Bapak ya, Bapak cari dari Gospel 4 kanonik, sinoptik maupun non sinoptik, sinoptik Matius, Markus, Lukas, non sinoptik Yohanes, tidak pernah ada Yesus lahir kandang domba, Pak. Udah ribuan orang yang nonton ini, saya gara-gara 10.000. Iya, sabar, Pak ya. Itu siapa, Pak? Istrinya, Pak ya? Istri. Istrinya. Okay. Salam kenal Bunda dari Evangelis Yonatan Nandar, dari Evangelis Penginjil, pendebat Muslim dari Kuningan, Jawa Barat. Pak, saya nyanyiin dulu ya, Pak ya, biar Bapak tidak tegang ya. Saya nyanyiin dulu nih orang Kuningan, Pak ya. Kuningan ku talaga remisna, Cirebon kasohor ku tarlingna, Maranggi di Purwakarta, moci di Sukabumi, wajib dicobi. Kok suara saya ntar, Pak ya, saya ulangi ya, Pak ya. Suaranya jelek. Saya ulangi, Pak ya. Ini saya ulangi nih biar Bapaknya tidak tegang. Kuningan ku talaga remisna, Cirebon kasohor ku tarlingna, Maranggi di Purwakarta, poci di Sukabumi, wajib dicobi. Majalengka someahna, kata jiku mangga gedongna, jajakana pangkasepna, teu aya deui bandinganana. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Iya. Bro Jonathan boleh saja membantah-bantah, tapi saya mau katakan bahwa Isa Al-Masih yang ditulis di kitab suci yang saudara percaya sekarang itu berbeda dengan Yesus Kristus yang kami kenal di dalam Alkitab kami. Jadi
Kalau saudara menafsirkan Alkitab kami, memakai asumsi atau memakai tafsiran dari kitab suci saudara, itu sah-sah saja, tapi tidak. Saya mau sampaikan bahwa Yesus yang ada di dalam Alkitab atau Yeshua HaMasiah itu yang dijanjikan sebagai Mesias Juru Selamat dunia itu beda dengan Isa Al-Masih yang seperti yang saudara katakan itu lahir di bawah pohon korma gitu. Jadi saudara boleh saja menyamakan, tapi iman kami tidak pernah sama itu, Pak. Yesus yang ditulis di Alkitab itu bukan Isa Al-Masih, Pak. Baik, boleh saya jawab, Pak? Nah, Silakan. kalau Bapak mengatakan bahwa saya adalah asumsi teologis bukan fakta historis. Sekarang saya minta datanya dari Alkitab secara tertulis bahwa Yesus lahir di kandang domba. Tertulis tidak kalau Yesus lahir di kandang domba, Pak? Ada enggak ayatnya kalau Yesus lahir di kandang domba? Satu ayat saja, ada tidak Yesus lahir di kandang domba? Karena ini menjadi asumsi teologis bahwa Yesus lahir di kandang domba, sementara tidak pernah ada ayatnya Yesus lahir di kandang domba. Lukas 2 ayat ke-7, 8 itu bukan Yesus lahir di kandang domba, tetapi ayatnya secara jelas mengatakan Yesus ditaruh di palungan. Kenapa Yesus ditaruh di palungan? Karena tempat penginapan penuh. Berarti ada kronologi di situ terjadi. Kenapa ditaruh di palungan? Karena Yesus tidak mendapatkan tempat penginapan. Karena tidak dapat tempat penginapan, barulah Yesus ditaruh di palungan. Bukan brojol di palungan, Pak. Bukan blojor di kandang domba. Makanya saya minta ayatnya di mana dikatakan Yesus brojol lahir di kandang domba. Kalau Bapak mengatakan, wah itu kandang domba, tanpa ada ayat yang menerangkan itu, berarti Bapak dan saya sama-sama asumsi teologis. Ya, silakan. Kalau dalam Quran jelas, kalau dalam Alkitab, coba tunjukkan satu ayat saja, Pak, di mana Yesus dikatakan lahir di kandang domba. Satu ayat saja, ada tertulis kandang domba, Yesus lahir di kandang domba. Misal begini, dan maka malaikat itu mendatangi Maria, dan Maria sedang kontraksi, lalu terjadilah Yesus lahir di kandang domba. Ada enggak adat yang mengatakan seperti itu? Karena ini menjadi sebuah iman dari agama Kristen. Setelah saya cari tidak ada ayatnya Yesus lahir di kandang domba. Tidak ada ayatnya, Pak. Silakan, Pak. Mungkin saya ada terselip satu ayat, dua ayat yang saya tidak ketahui, tetapi Bapak ketahui di mana ayatnya Yesus lahir di kandang domba. Silakan. Ya, tadi kan saya sudah baca ya. Bahwa tadi saya sudah baca itu di Lukas pasal yang kedua. Iya, silakan. Ya kan? Bahwa kelahiran Yesus itu Lukas pasal 2 ayat yang ke-7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, jadi kan ada namanya, Pak, asas kausitas, sebab akibat. Kenapa Yesus ditaruh di palungan? Karena tidak ada tempat penginapan. Kenapa? Mereka tahu bahwa tempat penginapan itu penuh. Ternyata sebelumnya mereka sudah ke tempat penginapan. Ini kan logikanya, Pak. Baik, Pak, ya, mohon maaf kalau agak tinggi suara saya. Ini asas kausitas, ada sebab akibat. Kenapa di ayat Lukas 27 dikatakan ditaruh di lampin, di palungan, karena tidak ada tempat penginapan? Otomatis mereka sudah survei, otomatis mereka sudah melakukan sebuah kronologi historis. Kronologi historisnya adalah Yesus lahir di bawah pohon kurma, kemudian dibawa ke tempat penginapan, ternyata tempat penginapannya itu penuh, baru wah penuh ini, kita cari di mana nih? Oh, kita berteduh di Migdal Eder. Migdal Eder itu menara kawanan domba, bukan kandang domba. Wajar kalau di Migdal Eder ada palungan yang sudah tidak terpakai, atau mungkin palungan yang baru. Barulah Yesus ditaruh di situ. Itu pun karena keadaan darurat.
Yesus terpaksa diisolasi karena di penginapannya sudah penuh. Tahu dari mana penginapan penuh kalau tidak terjadi sebuah kronologi demikian, Pak? Ayo coba. Asas kausitas Oke. kan? Asas Ya. kausitas. Kenapa ditaruh di palungan? Karena tempat penginapan penuh. Kenapa tahu tempat penginapan penuh? Karena Bunda Maria sebelumnya sudah ke situ. Ya. Begitu Bapak, silakan. Masalahnya Oke. ada enggak Yesus tertulis lahir di kandang domba? Selain dari 2 Lukas 7 justru membuktikan kepada kita sebuah kronologi sebelum terjadinya Yesus ditaruh di palungan. Silakan. Ya. Tadi kan saudara membahas ada asas kausitas ya, sebab akibat ya. Iya, Ya. Dan itulah keajaiban Alkitab itu. Kenapa saya katakan betapa dahsyatnya, karena Yesus itu lahir di kandang domba. Memang kausitas ya, sebab akibat ya. Semua penginapan sudah penuh. Karena ini merupakan penggenapan yang dinubuatkan oleh para nabi jauh sebelum itu. Di mana Pak? Di kitab Yesaya, ada nubuatan tentang kelahiran Yesus itu. Baik, coba dibaca Pak. Ya, tadi saya katakan, mungkin juga saya akan ulangi ya. Ini ada 3.000-an yang sedang menonton. Baik. Basic saya bukan apologet. Baik. Ya. Oke, jadi artinya saya hanya orang Kristen sejati saja. Jadi saya bukan apologet. Tentunya kalau apologet itu kan ibaratnya mereka menguasai data. Jadi ya, oke. Jadi itulah penjelasan saya bahwa itulah hebatnya ya, diizinkan situasi pada saat itu untuk menggenapi apa yang dinubuatkan oleh para nabi bahwa seorang anak akan lahir ya. Di mana Seorang lahirnya Pak? anak akan lahir. Itu yang dinubuatan Yesaya. Ya, di mana nubuatan Yesaya kalau Yesus akan lahir di kandang domba Pak? Ada nggak nama Yesus di dalam kitab Yesaya? Silakan Pak. Ya tentu saja tidak ada nama Yesus di sana. Oh, tidak ada. Baik. Berarti nubuatan siapa, Pak? Ya nubuatan Yesaya. Memang di kitab Yesaya 53 itu saya baca ya. Baik. Di dalam kitab Yesaya 53 itu memang belum ada disebutkan nama Yesus. Nama Yesus itu ketika Yesus ketika malaikat datang kepada Maria, yang dinyatakan oleh malaikat Gabriel bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus dan engkau akan menamakan dia Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Pak, mohon maaf, saya interupsi sebentar ya teman-teman. Ini sudah mulai di-report ini. Bagi teman-teman di pojok kiri kanan saya ini, pojok kiri ada tanda love, itu diklik aja. Itu kalau tidak salah gratis ya. Saya nggak tahu ini, kalau teman-teman berkenan silakan klik tanda love di sini karena roomnya di-report ini. Padahal Bapak Sulaiman santun, saya juga tidak menghujat, kita berdiskusi santun ya. Jadi Pak Lukas, Masya Allah Bang, baik, terima kasih. Padahal Pak Lukas ini santun loh. Saya lihat wajahnya mirip Gracia Pelo, Inyo Manis. Ini Inyo Manis bukan? Bapak. Baik, katakan jujur saja Pak, bahwa memang di dalam Alkitab, di dalam Gospel itu tidak pernah tertulis Yesus lahir di kandang domba. Namun saya akui bahwa Yesus di situ ditaruh di palungan. Kalau itu saya juga mengakui ada ayatnya tertulis Yesus ditaruh di palungan. Tetapi kalau dikatakan Yesus lahir di kandang domba, sementara ini saya katakan penghujatan terhadap Yesus. Kenapa penghujatan terhadap Yesus? Yesus itu adalah seorang Mesias, seorang yang mulia di sisi Allah, wajihan fid dunya wal akhirah minal muqarrabin, orang-orang yang termasuk didekatkan kepada Allah. Tidak mungkin orang yang didekatkan kepada Allah dilahirkan di kandang domba. Kita yang bukan nabi, kita bukan rasul saja dilahirkan di kasur yang empuk. Nah, kalau ada ayatnya tidak masalah. Tapi masalahnya tidak pernah ada ayatnya Yesus lahir di kandang domba. Kalau hanya ditaruh di palungan, asas kausitasnya ada. Kenapa ditaruh di palungan? Karena penginapan penuh. Artinya Bunda Maria sudah membawa bayi Yesus ke penginapan. Cuma karena penuh, akhirnya ditaruh di palungan. Nah, kronologi sebelumnya bisa jadi dia lahir di bawah pohon kurma.
Karena kalau saya berspekulasi gitu kan. Nah, tapi sayangnya itu kitab Kristen, saya tidak mau berspekulasi. Makanya saya minta ayat kejelasannya. Karena Pak, diakui atau tidak, disadari atau tidak, jujur terhadap diri sendiri atau tidak, hampir saya melihat, hampir saya mendengar pendeta ketika berkhotbah mengatakan Yesus lahir di kandang domba, di kandang domba, di kandang domba, tetapi tidak pernah ada ayatnya Yesus lahir di kandang domba. Saya sudah hatam membaca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak pernah saya temukan Yesus lahir di kandang domba. Jadi saya harap teman-teman Kristen jangan lagi membedakan Yesus dan Isa hanya karena tempat kelahiran. Karena tempat kelahiran di dalam Alkitab sendiri tidak pernah secara eksplisit dinyatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Kalau Pak Sulaiman bisa menunjukkan, silahkan, saya tunggu. Butuh berapa waktu Pak? 5 menit? 10 menit? Silahkan di open mic, jangan di mute Pak. Ya, tadi ada istri saya tadi lagi manggil-manggil anak, takut terganggu masuk ke Baik. dalam suaranya. Baik, silakan Pak. Butuh waktu berapa menit untuk menunjukkan Yesus lahir di kandang domba Pak? Tertulis ayatnya di mana? Tadi saya sudah baca itu ya, Ya, tapi ya saya di Lukas pasal yang kedua jelas dinyatakan bahwa tempat kelahiran Yesus itu pada saat Maria bersalin, dibungkus dengan lampin, ditaruh di palungan. Jadi itu sudah sangat jelas. Cuman tadi saya katakan saya ini bukan apologet Kristen, ya, sehingga saya tidak mau berandai-andai. Tetapi saya sangat percaya itu ada data sejarahnya, ya. Saya katakan teman-teman yang menonton ada 3.400 dan di apa saya juga di TikTok saya ada 116. Ya, saya katakan jelas Yesus itu lahir. Kalau tadi asumsi bro Jonathan itu lahir di bawah pohon korma, itu yang lahir di sana itu di pohon korma itu kan menurut kitab saudara itu namanya Isa Al-Masih, ya. Tapi jangan disamakan Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus Kristus yang di dalam Alkitab kami. Jadi sudah sangat beda. Kalau yang di kitab kalian lahir di bawah pohon korma itu sah-sah saja. Itu kan itu kitab kalian. Tapi kalau di kitab kami jelas menyatakan Yesus itu lahir di palungan karena tidak ada tempat penginapan. Itu ada sebab kausitasnya tadi, ya. Ada asas kausitas penyebab. Karena mereka sedang datang ke kota dari semua wilayah karena diharuskan untuk mendaftarkan diri, mungkin sensus lah, ya, mendaftarkan diri karena ada satu perintah. Dan ketika mereka tiba di kota, kan bukan hanya mereka juga yang tiba di kota, ini perintah loh, ini perintah. Jadi seluruh orang-orang dari luar kota ngumpul di dalam kota sehingga penginapan. Mungkin juga ada lagi kausitasnya, mungkin karena Maria lagi hamil, otomatis jalannya kan pelan-pelan, sudah keburu ketinggalan kan. Jadi di balik kausitas itu, sebab akibat itu hebatnya Alkitab, ya. Tanpa campur tangan manusia, Tuhan bisa setting begitu rupa supaya menggenapi semua nubuatan tentang satu pribadi yang lahir itu, sang juru selamat dunia itu yang disebut Mesias, yang namanya Yesus Kristus. Dia sang firman Allah yang telah menjadi manusia itu. Jadi betapa dahsyatnya Alkitab itu, betapa hebatnya. Sekali lagi saya katakan dahsyat Alkitab itu, ya, itu mau saudara percaya, mau penonton 3.200 percaya atau tidak, itu sah-sah saja. Kan begitu, ya. Itu artinya agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi tadi ada pertanyaan dari saudara Jonathan, buktikan ayatnya.
ya. Saya Silakan. katakan dengan rendah hati, saya ini bukan apologet, ya. Baik, Saya nyatakan dengan rendah hati, saya ini basic saya bukan apologet, baik, bukan ahli debat. Kalau baik, ahli debat pasti, kalau seperti ahli hukum pasti mereka kuasai hukum-hukum, mereka pasal demi pasal. Nah, saya katakan saya bukan apologet, tapi baik, saya baik, orang Kristen sejati. Nah, baik, baik, itulah yang bisa saya sampaikan kepada baik. semua penonton yang Bapak, makin naik terus. baik Pak, mungkin Bapak punya satu request untuk mendatangkan debater Kristen yang paling hebat di dunia untuk mengalahkan tema Yesus lahir di kandang domba. Silakan, karena Bapak bukan apologet, kira-kira ada apologet yang pinter enggak di Indonesia dari kalangan Kristen? Kalau ada, coba Bapak melakukan sebuah undangan terbuka. Karena tadi saya sudah berdoa, ya Allah Holik langit dan bumi Tuhan, terima kasih atas kasih karunia. Ya, kasih setiamu, kasih karuniamu yang tanpa berkesudahan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua pergumulan yang dibenangkan oleh Evangelis Yonatan Nandar Tuhan. Bukan karena saya hebat, tetapi berkat kasih karunia Tuhan. Atas kuasanya dinyatakan di dalam perdebatan bahwa tidak pernah ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya, Bapak. Tema apapun, terutama Yesus lahir di kandang domba. Mohon maaf Pak ya, tadi dikatakan sama Bapak bukan apologet. Bapak sebut beberapa nama dari kalangan Kristen, silakan Bapak panggil. Boleh kiranya mereka mau berdiskusi atau mungkin naik setelah ini setelah Bapak. Silakan Pak. Ya, Mungkin ya. saya rasa gini ya. Saya tidak usah sebut satu persatu siapa nama. Jadi siapa saja yang mau tertarik tentang itu silakan masuk di room-room yang apologet Kristen saja. Saya rasa sangat terbuka media sekarang, mau di YouTube, mau di TikTok seperti ini kan begitu mudahnya. Ya saya aja ketemu tadi roomnya Bang Jonathan ini kan karena saya iseng-iseng kan, iseng-iseng. Iya. Sebenarnya saya sudah mau ngantar anak saya, tapi ya saya tertarik gitu. Saya tertarik Iya. rupanya tadi yang pertama itu ahli hukum juga, teman sejawat ya. Iya, saya pengacara juga Pak. Saya profesi, jadi pengacara. cuma saya nggak mau bertengkar dengan teman sejawat ya, saling menghargai lah ya kan kita. Iya betul. Makanya saya minta naik gitu. Iya baik. Silakan Bapak undang atau mungkin teman Kristen yang mempunyai teman apologet Kristen yang benar-benar mampu ya. Tadi Anda mengatakan Elia, suruh Elia naik ke sini. Demi Allah, saya naik ke si Elia tidak pernah dinaikin saya. Karena mereka tahu siapa lawan mereka. Penginjil yang bisa bahasa Ibrani, penginjil yang bisa bahasa Yunani, penginjil yang bisa baca Al-Quran. Masya Allah. Takabur lil mutakabir shodako. Baik, Bapak ada yang mau disampaikan lagi Pak? Biarkan penonton yang melihat. Kalau Bapak mau lanjut, silahkan lanjut. Tapi tunjukkan satu ayat di mana Yesus lahir di kandang domba. Silakan Pak. Iya, ini sangat-sangat seru ya. Saya kalau perdebatan seperti ini saya suka. Tidak membuat kita sampai ngotot-ngotot. Iya, senang saya. Saya masuk room karena ngotot-ngotot, saling menghujat, saling maki-memaki. Saya nggak mau, jadi saya mundur. Jadi ini makanya saya tertarik. Walaupun ini sengaja topik ini dibuat untuk menarik sebanyak mungkin penonton, itu bagus sekali. Jadi bagi yang rindu mau berdebat pasti bisa mencari room-room yang apologet ya. Tapi paling tidak dengan kekristenan saya sudah jelaskan ayat tentang kelahiran Yesus, bahwa memang Yesus itu lahirnya di Palungan, diletakkan di Palungan, di kandang domba. Jadi jelas seperti itu. Cuman karena saya bukan apologet, saya juga tidak mau asal menjawab. Saya tidak mau asal menjawab. Jadi saya jujur di hadapan 3.400 ini karena saya bukan apologet, tetapi saya menjawab apa adanya di dalam Alkitab ya. Tentunya kalau saya apologet Kristen kan saya harus menguasai data sejarah, saya harus mengetahui bahasa asli, makna kata demi kata seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Bapak mau Bapak enggak kemana-mana?
Nggak kemana-mana. Pak. Tadi aturannya saya antara anak saya, tapi saya udah suruh naik Grab karena seru dengan dengan Aduh. Oke, sebagai bonus Pak ya, saya sebagai bonus ini sebagai hasanah keilmuan saja, tidak perlu Bapak imani, tidak perlu Bapak percayai, saya hanya menyampaikan saja. Boleh? Mau? Boleh, silakan. Di dalam Quran surat sebentar Pak ya, ini kok topi saya miring nih. Mudah-mudahan orangnya enggak. Wah, miring sini. Sebentar Pak ya, saya nyalakan laptop dulu Pak. Boleh Pak ya? Sabar Pak. Oke, Bapak dari Nias ya, pernah ke Jakarta Pak? Cuman sekali, itu pun singgah Sekali aja. Oh, naik pesawat ya? Ya. Bentar ya Pak ya. Sebentar. Bentar Pak ya, sebentar Pak ya, sabar. Wah, sebentar Pak ya, ini kok nggak nyala ini. Sebentar Pak ya, mohon maaf. Oh, pantesan nggak nyala. Ternyata belum. Sabar Pak ya. Ada waktu kan Pak ya? Ada. Baik. Kidung Agung 5 Pak. Kidung Agung 5. Ya, Sambil 16. saya buka ya, boleh ya? Iya, boleh. Kalau mau Bapak buka, baik. Sebelum Bapak buka Kidung Agung 5 ayat 10 ya, saya jabarkan dulu di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Taurat, Mizmor Daud dan Injil, mereka mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Ada juga di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157 kalau tidak salah ya. Saya bukakan ya, nggak apa-apa Pak ya, sebagai hajanah Pak ya. Silakan. Baik, Quran surat Al-A'raf sebagai hajanah. Saya tunjukkan ya Pak ya. Quran surat Al-A'raf ayat ke-157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzina yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal inzil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, apa artinya? Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul yang ummi, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan yang melarang mereka dari perbuatan yang mungkar. Baik, ini di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa nama Nabi Muhammad termaktub di dalam kitabnya Alkitab, yaitu Tanah, Torah, Nevi'im, Ketubim, dan termaktub di dalam Injil, Pak. Ini ada sebuah statement dari saya, mudah-mudahan menjadi hikmat buat Bapak. Ternyata Nabi Muhammad itu adalah seorang yang ummi. Bapak pernah mendengar apa itu ummi, Pak? Belum. Ummi itu adalah tidak bisa baca tulis, Pak. Oh iya. Kalau itu pernah saya dengar. Ya, dan ini termaktub nubuatan Nabi Muhammad di dalam kitab Yesaya. Di dalam kitab Yesaya 29 ayat ke-12.
ketika Nabi Muhammad disuruh membaca kitab yang termateraikan, yaitu firman Tuhan, maka bacalah lo ya da'ti sefer. Aku nggak bisa baca. Itu ada di dalam kitab Yesaya, bilangan apa Yesaya ya? Yesaya 29 ayat ke-12, Pak. Nah, baik, sekarang kita uji emisi Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-10, Pak. Kita lihat, Pak ya. Kidung Agung pasal 5 ayat ke-10. Ini, Pak. Ini mungkin Bapak belum tahu. Teman-teman yang sudah tahu silahkan beralih ke yang lain, nggak apa-apa. Saya mau menyampaikan kepada Pak Sulaiman yang belum tahu, Pak. Oke. Di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 10, kekasihku berseri-seri dan kemerah-merahan, mencolok di antara 10.000 orang, ya. Kulitnya itu bersih dan kemerah-merahan, mencolok di antara 10.000 orang, Pak. Saya tanya, Pak, di dalam sejarah Alkitab secara historis, dengan Talmudnya, dengan Torah CV Alfe, dengan Torah CB Alpe, Torah CB Alpe, Torah lisan, Torah apa satunya itu? Torah CB Alpe, Torah Semiktab, yaitu Torah yang tertulis. Ada 5 Torah, Pak. Ada Sefer Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Ini adalah Torah yang tertulis. Selain daripada Torah Semiktab yang tertulis, ada Torah CB Alpe, Torah yang lisan. Kemudian dengan Perjanjian Baru, dengan Injil dan tulisan-tulisan Paulus lainnya, sekarang saya tanya, siapa manusia, siapa nabi yang pernah membawa 10.000 pasukan dan dia kulitnya adalah putih kemerah-merahan? Siapa, Pak? Karena di dalam Kidung Agung ada seorang manusia yang kulitnya putih kemerah-merahan membawa 10.000 orang. Dalam sejarah Yahudi dengan dengan Alkitab, dengan Torah CV Alfe dan Semiktabnya, Kristen dengan Perjanjian Barunya, Islam dengan Al-Quran dan hadisnya, siapa manusia yang kulitnya putih kemerah-merahan membawa 10.000 pasukan? Siapa, Pak? Bapak tahu tidak? Di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat ke-10 ada seorang manusia, ada seorang nabi yang membawa 10.000 orang. Ciri-cirinya kulitnya putih kemerah-merahan. Siapa orangnya, Pak? Ini kayaknya isinya beda ya, Bang. Silakan dibaca. Kalau di kitab Kidung Agung pasal 5 tadi ya? Ya, pasal 5, Kidung Agung pasal 5 ayat ke-10. Silakan dibaca. Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Baik. Itu terjemahan yang pertama yang Abang baca tadi, terjemahan apa itu? Kan ada beberapa. Ada terjemahan ayat, Pak. Oh, ayat ya. Baik. Yang saya baca terjemahan baru. Baik. Ini Pak ya. Kalau terjemahan barunya, putih bersih merah cerah kekasihku, mencolok mata di antara selaksa orang. Selaksa itu kalau di dalam KBBI 10.000 orang. Kemudian di dalam ayat, kekasihku berseri-seri dan kemerah-merahan. Pertanyaan saya, siapa manusia yang disebutkan di dalam Kidung Agung yang kulitnya putih bersih kemerah-merahan atau berseri kemerah-merahan yang membawa 10.000 orang, Pak? Baik dalam Torah CV Alfe maupun Torah Semiktab maupun di dalam Perjanjian Baru dengan 4 gospelnya, 14 tulisan Paulusnya, siapa seorang manusia yang kulitnya kemerah-merahan membawa 10.000 orang? Siapa, Pak? Ya. Sudah 3.200 yang menonton. Iya. Bapak nggak usah, Pak. Baik atau tidak baik waktunya, maka kebenaran firman Tuhan harus disampaikan. Saya tidak melihat mau yang lihat 100 orang, mau yang lihat 3.000 orang, saya tidak peduli. Yang penting saya menyampaikan kebenaran Islam, kebenaran firman Tuhan.
saya respect dengan logika saudara Jonathan. Kenapa saya bilang Masya Allah. sangat respect, walaupun pengucapannya itu bersalahan ya dengan Maksudnya? istilah-istilah, tapi berani memakai istilah-istilah dalam bahasa seperti tanah gitu. Sebenarnya itu bersalahan ngomongannya, tapi saya sangat-sangat respect. Nggak apa-apa. Tadi Kidung Gak, gini Agung. Pak. Pak, mohon maaf Pak. Tadi Bapak mengatakan saya bersalahan menyebutnya tanah. Tanah itu adalah Torah, Nevi'im, Ketubim. Kesalahan saya di mana Pak? Saya Ya pengen udah, tahu dulu nih Pak. Oke. Saya jawab dulu ini. Baik, boleh, silakan. Ya, Kitab Kidung Agung itu adalah kitab percintaan Salomo dengan istrinya yang paling dicintai. Ya, seorang perempuan yang sangat menyenangkan hatinya karena seorang perempuan ini sangat berkenan di hatinya. Jadi Salomo menuliskan Kidung Agung ini yaitu kisah percintaannya dengan seorang perempuan Sunem, ya. Perempuan Sunem, karena saking memang istri Salomo itu ada 300 dari keluarga bangsawan dan 700 yang gundik-gundik, dari totalnya 1000. Tapi Wow. di antara Enak kali Pak ya. itu, di Enak antara kali, Pak, ya. istrinya gimana? Enak sekali ya. Iya. Wow. Tapi itu membuktikan kepada kita, saudara Jonathan ya. Iya. Salomo itu seorang yang menyelidiki segala sesuatu. Saya membaca kitab Amsal Salomo, di awal Amsalnya itu berkata begini, aku membulatkan hatiku menyelidiki segala sesuatu. Jadi Salomo itu menyelidiki semua sisi kehidupan ini, termasuk di dalamnya itu, menurut saya ya, termasuk di dalamnya itu dia menyelidiki apakah puas hidupnya kalau 1000 istrinya. Wow, caranya menggilir gimana? Baik Pak, saya nggak mau ke hal percintaan karena saya juga pejantan tangguh. Kalau dengar-dengar itu, jadinya saya pengen juga. Sekarang kita fokus kepada pertanyaan, siapa manusia yang membawa 10.000 orang dan dia kulitnya putih kemerah-merahan? Bapakku yang terkasih, Bapak Sulaiman, tidak mungkin Kitab Solomon ini dimasukkan dalam kategori firman Tuhan kalau tidak ada hikmat, kalau tidak ada pengajaran, kalau tidak ada nubuatan. Tidak mungkin Pak. Kenapa Amsal, kenapa Shir Hashirim dimasukkan dalam kitab suci Tanah, Torah, Nevi'im, Ketubim? Karena mengandung pengajaran, mengandung nubuatan, dan mengandung hikmat. Tidak mungkin hanya berbicara percintaan. Kalau ayat percintaan Pak, tidak usah diajari. Saya hafal ayat percintaan di dalam kitab Kidung Agung. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta, di atas segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma. Buah dadamu, buah danamu adalah gugusannya, kata Solomon. Aku ingin memanjat pohon kurma itu dan memegang buah dada itu. Pak, saya tahu ayat percintaan, tapi yang saya ingin ketahui, ada hikmat pengajaran nubuatan apa di dalam kitab Shlomo atau di dalam Sheper, Shir Hashirim, Perek Hames, Mispar Asher. Nah, saya tanya sekarang kepada Bapak, siapa manusia yang membawa 10.000 orang dan dia kulitnya putih kemerah-merahan, Pak? Ya, kalau membaca perikopnya ini, mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki. Tadi saya katakan bahwa kitab Kidung Agung ini adalah kisah percintaan salah seorang istri Salomo yang sangat dia cintai, bukan karena cantik, tapi karena inner beauty, karena karakternya. Ya, ya, boleh dong pakai bahasa-bahasa yang apa ya? Ya. Jadi silakan. Ini adalah kisah percintaannya. Jadi ini saling mereka memuji ya, namanya mereka saling memuji. Tadi di pasal lain kan Salomo memuji istrinya itu seorang perempuan Sunem ya.
yang sangat berkenan di hatinya. Dia berkata, sungguh cantik engkau manisku, matamu bagaikan ini, rambutmu bagaikan ini. Nah, ini kalau perikop yang saudara Jonathan baca ini mempelai perempuan memuji laki-laki. Jadi pujiannya ini ditujukan kepada suaminya, Raja Salomo. Baik ya. Itu perikop tidak pernah ada dalam original teksnya, Pak. Saya bingung kepada Bapak kalau Bapak menyalahkan saya terkait bahasa Ibrani tadi tanah apa ya. Karena saya adalah seorang praktisi Ibrani juga, Pak. Ini saya bacakan ya. Di dalam Shir Hashirim Ferek Hames atau kitab Song of Song pasal kelima Misfar Asher 10. Ini dalam bahasa Ibraninya nih. Daudi Cafe Adom Dagul Merbaba. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, my beloved is clear skinny and ruddy, prominent among 10,000. Ya, yang jadi pertanyaan di sini adalah siapa orang yang pernah membawa 10.000 pasukan di dalam sejarah Yahudi dengan tanahnya, dalam sejarah Kristen dengan perjanjian barunya, Islam dengan hadis dan dengan Al-Quran dan hadisnya. Saya langsung tanggapi atas apa yang Bapak nyatakan ya. Siapa orangnya? Ini Pak. Ini ada di dalam Sirah Nabawi. Ya, oke, kita lihat dulu Pak ya, sabar. Sirah Nabawi. Ini bukunya Pak ya. Ini bukunya Pak, bukunya judulnya Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Ini karya Syekh Syafii Rahman Al-Mubarak Furi, bestseller ya. Kita lihat nih di halaman berapa? Di halaman 592. Kita lihat nih. Pasukan Islam bergerak menuju Mekah. Ya, 10 hari lewat dari bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Madinah menuju Mekah bersama 10.000 orang. Satu-satunya manusia baik dalam perspektif Yahudi, Kristen dan Islam yang membawa 10.000 orang adalah Nabi Muhammad dalam peristiwa Fathu Mekah. Nandar, dalam Alkitab itu kulitnya kemerah-merahan Nandar. Kalau ini cuma 10.000 orang saja, tenang, masih ada karakteristik Nabi Muhammad. Kita lihat teman-teman ya. Anas bin Malik berkata, kedua telapak tangannya lapang, ya. Kemudian ia berkata, kulit beliau putih kemerah-merahan. Nah, Dor, ini di mana ada footnote-nya nomor 2. Dari mana itu kita dapat? Di dalam Sahih Bukhari. Tuh, di dalam hadis yang sahih ternyata Nabi Muhammad itu putih kemerah-merahan. Udah putih kemerah-merahan membawa 10.000 orang. Baik. Pak, kita lihat sekarang di dalam original ini ciri-ciri Nabi Muhammad ya Pak ya, ayat ke-10 itu. Sebetulnya ada ciri-ciri di ayat ke-11-nya. Cuma untuk mempersingkat waktu sebelum sholat asar, saya langsung mengidentifikasi menurut ayat Alkitab sendiri Pak ya. Ayat ke-16 Pak. Ayat ke-16 saya bacakan kepada Bapak. Ya. Dalam bahasa Ibraninya Pak. Saya bisa bahasa Ibrani Pak. Hikomam tahim fakhullah Muhammadim zetoti wa zahrai benot Yerusalem. Dalam bahasa Arab ada isim isaroh, muzahar dan mu'anas. Kalau muzahar itu untuk laki-laki, kalau mu'anas untuk perempuan. Dalam bahasa Ibrani pun seperti itu. Ada muzahar, ada nekeva. Ini isim isarohnya muzahar untuk laki-laki. Siapa itu laki-lakinya? Kita lihat Pak ya. Oke, kita copy paste. Ini ada kata-kata Mahmadim, Mbak. Kita copy paste. Siapa Mahmadim itu? Google Translate. Oke, Ibrani, Mbak. Sebentar, Pak ya. Hebrew. Pak, lihat nih, Pak ya. Bapak, kita lihat nih, Pak ya. Kita copy paste nih. Paste. Ini bahasa Ibraninya Pak. Di sini apa Pak? Dalam bahasa Arabnya Muhammad Pak. Mahmadim bahasa Ibraninya, bahasa Arabnya Muhammad. Bapak mungkin wah ini Nandar bohong ini. Kita lihat langsung lah keterjemahannya. Ini Pak, ini dari Alkitab Sabda Pak. Mohon maaf saya izin besarkan dulu layar saya Pak ya, biar terlihat terang. Nanti Bapak saya besarkan juga layarnya sebentar. Nah Pak, kita lihat Pak, ini dari Alkitab Pak ya, dari Alkitab LAI Pak, Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16 kita lihat Pak. Pak, kita lihat Pak di sini Pak.
Nah, di sini tertulis begini, Mbak. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Di sini pihak lembaga Alkitab menutupi proper name dengan generic name. Dengan kata sifat, ya. Dengan kata sifat yaitu menarik. Kita lihat di dalam leksikonnya, Pak. Bapak lihat ini ada leksikonnya, padanya menarik. Siapa padanya menarik? Kita klik aja, Pak. Ya, teman-teman, saya ulangi, silakan buka Alkitab Sabda Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16. Ya, ada padanya menarik, buka leksikonnya, Pak. Saya buka ya. Leksikonnya, Pak. Ternyata di sini siapa, Pak? Mahmad. Ini leksikonnya, Pak. Mahmad. Leksikonnya nomor 04261. Mahmad. Siapa Mahmad itu, Pak? Muhammad, Pak. Di mana buktinya? Di sini ada referensi tuatnya, Pak. 671D kodenya. Apa itu 671D? Kita lihat 673D ya. Pak, lihat nggak, Pak? Siapa ini, Pak? Hamad, Pak. Ahmad, Pak. Hamad atau Ahmad, Pak. 673, Pak. Kita baca di dalam keterangannya nih. The Arabic Hamidah main price and the name siapa, Pak, di sini, Pak? Name-nya siapa, Pak? Halo, Pak, dibuka, Pak. Name-nya siapa di sini, Pak? Ya, lanjutkan aja, Pak. The Arabic Hamidah main phrase and the name Muhammad comes from the root. Ternyata Alkitab sendiri mengatakan bahwa Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16 merujuk kepada sebuah nama. Siapa namanya itu? Muhammad. Nah, ini ada soresnya. Soresnya itu Hamad. Dalam bahasa Arab Ahmad. Tuh, benar. Ternyata nubuatannya merujuk pada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Sudah? Sudah, silakan. Oke. Dengan panjang lebar tadi sudah saudara jelaskan versi saudara mengenai kitab Kidung Agung. Pak, mohon maaf, Pak, sebentar, Pak, ya. Saya interupsi. Ini bukan versi saya loh, Pak, ya. Ini LAI ini. Lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan Alkitab. Bukan dari saya. Bukan dari saya. Coba saya Bapak lihat nih. Bapak coba lihat, Pak, ya. Ini dari LAI, Pak. Ini bukan dari saya, Pak. Nih, Alkitab Sabda ini yayasan Kristen resmi ini, bukan saya, Pak. Saya hanya menunjukkan data. Nah, ini ada leksikonnya, Pak. 04261 Mahmad. Akar kata dari Mahmad itu adalah Hamad atau Ahmad. Di sini tertulis apa? The Arabic Hamidah means phrase and the name Muhammad, Pak. Bukan saya yang bilang, Pak. Itu harus diluruskan, Pak, ya. Terima kasih, silakan. Ya, saudara boleh ngomong apa saja, itu namanya kan kita apa ya, pendapat masing-masing. Saudara mengutip ayat Alkitab yang perjanjian lama mengenai Kidung Agung, ya, dan saudara mengaitkan Kidung Agung itu bahwa itu yang kemerah-merahan tadi, yang 10.000 pasukan, saudara mengatakan itu Nabi Muhammad. Nah, saudara, di sini saja saudara sudah salah. Kenapa saya katakan saudara sudah salah? Ya, kitab Kidung Agung itu ditulis ya sebelum Masehi, pada abad ke-10 sebelum Masehi. Nah, saudara, tadi dari awal saya katakan Kidung Agung itu adalah kitab percintaan, syair-syair percintaan antara istri Salomo dengan Salomo, raja Israel pada waktu itu. Salah satu istrinya, hanya satu istrinya yang paling dia sukai, paling dia senangi. Nah, saudara memaksakan ayat itu bahwa itu adalah Nabi Muhammad. Sementara lahirnya Nabi Muhammad yang saudara percaya itu lahirnya sesudah Masehi. Bahkan Islam abad ke-6 dan abad ke-7 baru lahir. Bagaimana mungkin sedangkan kitab Kidung Agung saja ditulis pada abad ke-10 sebelum Masehi?
Jadi kalau saudara memaksakan bahwa itu adalah Nabi Muhammad, saya katakan itu tidak. Itu kan kisah percintaan antara Salomo dan istrinya. Jadi tidak mungkin secara lahirnya saja, lahirnya agama Islam yang saudara percaya saja abad ke-6 dan abad ke-7 lahirnya. Nah, saya percaya belum ada ya, hanya di perjanjian lama yang sampai ribuan tahun umur orang, hanya di perjanjian lama. Berapa usia beliau yang Nabi Muhammad? Berapa usia beliau? Baik, Pak. Jadi di situ aja sudah terbantahkan bahwa saudara memaksakan itu ayat di Kidung Agung itu yang adalah kisah percintaan Salomo dan istrinya, berarti kan pelakunya adalah yang diceritakan adalah Salomo dan istrinya, seorang perempuan Sunem, dan itu terjadi di abad yang sangat jauh berbeda. Baik, Bapak. Saya Pak Sulaiman masih ada waktu, Pak? Masih. Saya di sini sudah waktu sholat, mungkin di handle dulu, di backup dulu sama guru saya ini, namanya Bang Handi Selebes. Boleh Pak ya, ngobrol sama Bang Handi ya? Baik, Bang Handi. Assalamualaikum. Ada waktu nggak Bang Handi? Ada dikit. Daeng, baik silakan Daeng. Saya mau sholat dulu ya, soalnya sudah sholat ini waktu sholat ya. Silakan Daeng bicara sama Pak Sulaiman, dia santun sekali orangnya. Silakan Daeng. Yuk. Makasih Bang Nanar, jangan lama-lama ya. Apanya jangan lama-lama? Sholatnya jangan terlalu sampai 5 hari ya paling. Enggak, sebentar saja saya ya, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Kalau mau ngobrol silakan. Ya. Pak Sulaiman, kenal Pak, saya Andi Pak. Ya, salam kenal Bang, Bang Andi, Ya, salam kenal Bang. Ya. Tadi sih